Selamat pagi anak-anak semuanya. Semoga hari ini kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, anak-anak semua dipersiapkan ya buku tematik 2D serta alat tulis kalian. Jika sudah dipersiapkan, sekarang dibuka buku tematiknya halaman 54. Dibuka buku tematiknya halaman 54, pembelajaran 3. Jika sudah dibuka, sekarang anak-anak semuanya mendengarkan dan menyimak ibu guru membacakan teks cerita Membuang Sampah. Mari anak-anak semuanya disimak dan didengarkan ya. Toro akan makan es krim. Toro membuka bungkus es krim. Bungkus es krim terbuat dari plastik. Toro membuang bungkus es krim ke tempat sampah berwarna biru. Seperti gambar yang di sebelah kanan ya, anak-anak, gambar Toro yang sedang membuang sampah. Di halaman sekolah terdapat 2 tempat sampah. Tempat sampah kuning bertuliskan sampah organik. Tempat sampah biru bertuliskan sampah non-organik. Nah, jadi sampah itu ada 2 jenis ya anak-anak. Ada sampah organik dan ada sampah non-organik. Sampah organik itu apa, Bu? Ya, nah, sampah organik itu ya adalah sampah yang berasal dari makhluk hidup dan memiliki sifat yang mudah busuk. Misalnya atau contohnya yaitu daun-daunan, ranting, kotoran makhluk hidup, dan juga rumput. Nah, itu adalah contoh sampah organik. Sedangkan sampah non-organik yaitu adalah sampah dari hasil sampah yang tidak berasal dari makhluk hidup. Adalah hasil buangan dari benda yang tidak berasal dari makhluk hidup. Itu adalah sampah non-organik. Contohnya apa ya? Nah, contohnya yaitu botol kaca, plastik, kain, ban, karet, dan lain-lain. Nah, itu untuk contoh sampah non-organik. Nah, sekarang kita jawab pertanyaan yang ada di bawah bersama-sama ya, anak-anak. Anak-anak boleh sekalian menuliskan jawabannya langsung di buku tematiknya. Yang pertama, apa yang akan dimakan Toro? Nah, yang akan dimakan Toro yaitu es krim. Ya, seperti pada gambar di atas ya. Lalu yang kedua, di manakah Toro membuang bungkus es krim? Nah, kita lihat gambar di atas. Toro membuang sampah es krim di tong sampah yang berwarna biru atau tong sampah non-organik. Nah, itu tadi sampah plastik yaitu contoh sampah non-organik. Yang ketiga, ada berapa jenis tempat sampah di sekolah Toro? Jelaskan. Ada berapa jenis tempat sampah di sekolah Toro? Ada 2 jenis. Jelaskan, yaitu
tempat sampah organik dan tempat sampah non-organik. Tuh ya anak-anak, Ibu ulangi sekali lagi. Ada berapa jenis tempat sampah di sekolah Toro? Jawabannya ada 2 jenis. Jelaskan. Nah, tulis tempat sampah organik dan tempat sampah non-organik. Yang keempat, jelaskan tulisan pada masing-masing tempat sampah. Nah, kita jelaskan ya, sampah organik itu apa dan sampah non-organik itu apa. Nah, yang pertama, boleh ditulis di dalam kotak yang ada di bawah ya anak-anak untuk jawaban nomor 4. Yang pertama, sampah organik, yaitu sampah yang berasal dari makhluk hidup dan memiliki sifat mudah membusuk. Ibu ulangi ya sekali lagi. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari makhluk hidup dan memiliki sifat mudah membusuk. Yang kedua, sampah non-organik adalah hasil buangan dari benda yang tidak berasal dari makhluk hidup. Ibu ulangi sekali lagi, sampah non-organik adalah hasil buangan dari benda yang tidak berasal dari makhluk hidup. Nah, begitu ya untuk jawaban nomor 4. Nah, jika anak-anak sudah selesai menuliskan, sekarang kita lanjut pada buku tematik halaman 55. Nah, jika sudah, sekarang anak-anak mendengarkan dan menyimak Ibu Guru menjelaskan mengenai sampah organik dan sampah non-organik. Disimak ya anak-anak semuanya. Sampah dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu sampah organik dan sampah non-organik. Sampah organik adalah hasil dari benda yang berasal dari makhluk hidup. Contoh sampah organik adalah sisa makanan dan kertas. Nah, itu contoh sampah organik, sama seperti yang Ibu sebutkan juga tadi ya, seperti daun-daunan, kotoran makhluk hidup, rumput, dan yang lain-lainnya. Selanjutnya, sampah non-organik adalah hasil buangan dari benda yang tidak berasal dari makhluk hidup. Contoh sampah non-organik adalah plastik dan logam. Nah, tadi Ibu juga sudah berikan contoh sampah non-organik, yaitu kain, botol kaca, besi, kaleng, karet, dan lain-lain. Begitu ya anak-anak semuanya. Pembagian ini bertujuan agar sampah mudah didaur ulang. Nah, jadi kita harus menempatkan sampah organik ke tempat sampah organik, non-organik, dan jadi kita harus menempatkan sampah non-organik ke tempat tong sampah non-organik dan sampah organik ke tempat sampah organik agar sampah-sampahnya nanti mudah untuk didaur ulang. Sampah organik dapat didaur ulang menjadi pupuk, sedangkan sampah non-organik dapat didaur ulang menjadi benda lain yang dibutuhkan. Misalnya, bisa menjadi pot bunga atau menjadi tempat sampah.
Nah, begitu ya. Sampah organik jika didaur ulang bisa menjadi kerajinan tangan berupa pot bunga dan tempat sampah. Nah, begitu ya anak-anak semuanya mengenai sampah organik dan sampah non-organik. Jadi untuk di rumah nanti jika kalian membuang sampah, maka tempatkanlah sesuai tong sampahnya agar mudah didaur ulang. Jangan sembarangan untuk membuang sampah ya anak-anak semuanya. Nah, begitu ya. Semoga kalian sampai sini paham dan mengerti. Nah, untuk tugas kalian nanti, silahkan kerjakan di buku tematik halaman 56, bagian Ayo Lakukan. Nah, untuk teka-teki silang ini, kalian kelompokkan ya, yang mana sampah organik, yang mana non-organik, seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi. Begitu ya anak-anak, semoga kalian bisa menjawabnya dengan teliti dan dengan benar.